Sobat Tarot, jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai hal konyol yang kocak yang dilakukan oleh dia atau mereka yang benci berat sama kamu. Oke, mari kita lihat energi dari mereka ini ya guys ya. Orang-orang yang benci berat sama kamu ya. Apa yang sudah dilakukan oleh mereka ya guys ya, sehingga terlihat konyol dan kocak ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya. Ini buat kamu yang merasa resonate saja, buat kamu yang benar-benar membutuhkan pesan, buat kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Alright, mari kita lihat di sini ya guys ya. Readingan kali ini dengan tema hal konyol yang kocak yang dilakukan oleh dia atau mereka yang benci berat sama kamu. Oke, mari kita lihat di sini energinya ya guys ya. Well guys, kita lihat di sini ada Queen of Pentacles. Ada Three of Swords, ada Nine of Cups, ada Judgment, ada Nine of Pentacles, and then ada Ten of Wands, ada Seven of Cups, ada Ten of Pentacles. I think it's one more. Ada The Magician. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen Earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen Fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen Water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak-zodiak yang berelemen Earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Oke. So guys, di sini sepertinya ya ada seseorang atau beberapa orang yang mana mereka ini masih memiliki semacam kayak koneksi atau hubungan ya satu sama lain, entah itu hubungan asmara atau hubungan pertemanan ya. Mereka ini sangat dekat ya guys ya, entah ini mereka hubungannya adalah suami istri atau mereka adalah teman baik ya, atau satu rekan dalam bisnis tertentu, entahlah ya, tapi mereka ini memiliki hubungan satu sama lain. Kalau ini lebih daripada satu orang ya, dimana dia atau mereka ini ya itu selalu memantau kamu dari kejauhan ya guys ya. Dikonfirmasi oleh Queen of Pentacles ya guys ya. Dia atau mereka ini ya sepertinya itu berusaha untuk membuat diri kamu tidak pernah bisa naik level ya, karena di sini dia atau mereka selalu ingin terlihat lebih unggul ketimbang dirimu ya. Itu kenapa kamu selalu diintai atau dikepoin terus gitu loh guys ya. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu usahakan, itu selalu diteropong oleh dia atau mereka ini ya. Karena dia atau mereka ini tidak mau ada saingan atau tersaing oleh dirimu. Dia atau mereka ini tidak ingin kalau kamu itu terlihat lebih unggul atau lebih baik atau lebih oke dibandingkan dirinya, baik itu dari segi personal maupun dari segi kehidupan ya guys ya. So di sini dia atau mereka ini ya selalu memandang kamu dengan pandangan yang tajam ya,
penuh dengan amarah dan kebencian ya. Padahal kamu tidak ngapa-ngapain loh guys ya. Kamu tidak terlalu kenal sama nih orang, atau kamu tidak memiliki hubungan yang dekat sama orang ini gitu loh guys ya. Namun seseorang ini atau orang-orang ini ya selalu menjadikan dirimu sebagai target ya, atau menjadikan dirimu sebagai sasaran, incaran ya, untuk mereka jatuhkan atau untuk mereka serang gitu loh guys ya. Padahal di sini aku ngerasa ya, kamu benar-benar tidak memiliki masalah apapun dengan orang ini atau dengan orang-orang ini gitu loh guys ya. Namun seseorang ini atau orang-orang ini tidak pernah bisa melepaskan pandangannya dari dirimu ya. Seseorang ini atau orang-orang ini selalu ingin tahu saja ya tentang perkembangan kamu, tentang kemajuan kamu di dalam kehidupan kamu. Sampai di mana sudah perkembangan kamu? Apakah perkembangan hidup kamu mulai jalan atau stuck di tempat, jalan di tempat? Nah, seperti itu. Dia atau mereka ini sangat penasaran. Makanya dia atau mereka ini suka ngintipin kamu ya guys ya. Diam-diam maupun secara terang-terangan ya. Kalau dia atau mereka ini adalah tetanggamu ya, dia atau mereka ini selalu muncul atau nongol atau hadir ketika kamu tiba di rumah. Entah kamu membawa sesuatu atau kamu tidak membawa sesuatu, maka seseorang atau orang-orang ini ikutan keluar rumah ya. Entah bawa sapu ya, entah bawa ember atau apalah, pura-pura membersihkan rumah, pura-pura membersihkan lantai, pura-pura membersihkan jendela, tapi matanya melirik ke kamu ya, tapi matanya menyoroti apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan ya. Jadi supaya nggak ketahuan bahwa dia kepo atau sedang memantau pergerakan kamu, dia pun pura-pura beraktivitas ya atau berkegiatan. Dan ini adalah sesuatu yang konyol sekaligus kocak ya guys ya, yang dilakukan oleh dia atau mereka yang benci berat sama kamu. Katanya benci ya, dia merasa benci berat sama kamu, tapi kok kenapa dia malah ngintipin kamu, tapi kok kenapa dia malah meneropong pergerakan kamu, tapi kok kenapa dia malah mengintai setiap langkah kamu ya. Dan ini adalah hal konyol yang kocak yang dilakukan oleh dia atau mereka ya. Perasaan mereka yang bilang ke orang-orang rumahnya atau ke teman-temannya kalau dia atau mereka ini tidak menyukai dirimu, bahkan terbilang benci berat sama kamu, tapi nyatanya dia atau mereka ini seperti fans ya. Malah terlihat seperti fans berat kamu karena selalu pengen tahu segala aktivitas atau kegiatan kamu. Masa benci berat sama kamu malah kayak pengen tahu segalanya tentang dirimu? Kan itu konyol ya guys ya, sekaligus kocak lucu gitu loh guys ya. Karena dia atau mereka ini sampai berpura-pura ya beraktivitas atau berkegiatan ya, pura-pura membersihkan lantai ya, pura-pura membersihkan jendela ya, pura-pura nyapu ya guys ya. Tapi timingnya itu pas sama gitu loh guys ya. Kenapa tidak nyapu atau membersihkan lantai, membersihkan jendela pas kamu nggak ada? Ya, kenapa selalu tepat waktu ketika kamu tiba di rumah atau ketika kamu datang di circle atau di lingkungan atau di komunitas itu, dia juga nongol, dia juga ikut-ikutan hadir. Nah, itu kan ketahuan ya kalau dia sebenarnya itu kayaknya ngefans sama kamu ya, bukannya benci berat sama kamu, tapi sepertinya ngefans gitu loh guys ya. Tapi ngefansnya ini lebih ke arah yang negatif ya, karena dia merasa tidak mampu sebanding dengan dirimu atau selevel sama kamu atau memiliki apa yang kamu punya ya. Makanya dibalik kebenciannya sebenarnya dia demen berat sama kamu. Nah, sepertinya begitu ya guys ya. Makanya ini merupakan hal konyol yang kocak yang dia lakukan ya. Oke. Kemudian di sini ya, hal konyol yang kocak yang dilakukan oleh dia atau mereka yang benci berat sama kamu. Ini lucu banget ya. Dia atau mereka ini kan benci berat sama kamu ya. Katanya
dia atau mereka ini sangat membenci dirimu ya. Kebencian dia atau mereka ini tidak beralasan gitu loh guys ya. Dia atau mereka ini berusaha untuk mencari-cari kekurangan kamu atau kelemahan kamu ya, sebagai alasan bahwa dia atau mereka ini benci berat sama kamu, padahal kamu tidak ngapa-ngapain atau tidak melakukan sesuatu apapun gitu loh guys ya. Namun dia kayak membuat-buat cerita atau merekayasa cerita atau membuat-buat alasan seolah-olah kamu yang bersalah atau seolah-olah kamu yang melakukan kesalahan gitu loh guys ya, agar dia terlihat benar ya bahwa dia benci berat kepada dirimu itu tidak salah gitu loh guys ya. Jadi dia mengatakan ke orang-orang bahwa dia atau mereka ini benci berat sama kamu karena kekurangan kamu atau kelemahan kamu yang berefek atau berdampak pada dirinya, seolah-olah seperti itu gitu loh guys ya. Padahal ya dia tidak memiliki alasan yang kuat ya kenapa dia jadi benci berat sama kamu ya. Dia pun kadang tidak tahu ya kenapa dia merasa benci berat sama kamu, tapi hatinya tahu gitu loh guys ya, karena dia merasa iri sirik dengki terhadap dirimu dan kehidupanmu. Itu dia yang sebenarnya menjadi dasar kebenciannya terhadap dirimu ya. Nah di sini dia kan suka kepo sama kamu ya, mengintai kamu, memantau kamu dari kejauhan, meneropong kehidupan kamu ya. Dan anehnya ya, semakin dia mengintai atau kepo terhadap dirimu dan kehidupanmu, itu semakin dia merasa sakit hati gitu loh guys ya. Dia yang kepo, dia yang panas sendiri gitu loh guys ya. Dia yang selalu pengen tahu segala hal tentang dirimu ya. Dia yang merasa tersakiti ya. Ini kan konyol ya, hal konyol yang kocak yang dilakukan dia atau mereka yang benci berat sama kamu ya. Dia itu ya pengen tahu semua aktivitas atau pergerakan kamu, tapi dia malah merasa tersakiti sendiri. Dia malah tambah sakit hati, malah meradang, malah merasa terjolimi, bahkan merasa teraniaya gitu loh guys ya, hanya karena melihat kamu bertumbuh dan berkembang atau melihat kehidupan kamu nampak terlihat mengalami perkembangan dan kemajuan. Dia malah merasa tersakiti atau malah merasa sakit hati gitu loh guys ya. Dan ini sangat konyol ya. Ini adalah hal konyol yang kocak yang dilakukan dia atau mereka yang benci berat sama kamu ya. Katanya benci, tapi kenapa masih memantau ya? Mereka pengen tahu soal kehidupan kamu, tapi kenapa mereka malah sakit hati ketika melihat kehidupan kamu semakin hari semakin maju gitu loh guys ya. Ini konyol banget ya, sekaligus kocak gitu loh guys ya. Dan bahkan di sini ya aku melihat bahwa dia atau mereka ini ya makin bertindak aneh nyeleneh gitu loh guys ya. Tidak hanya sekedar kepo atau sering memantau kamu, mengintai pergerakan kamu, tapi dia atau mereka ini juga semakin panas atau kepanasan sendiri gitu loh guys ya, melihat kamu mengalami perkembangan yang pesat di dalam kehidupan kamu. Bahkan dia atau mereka ini jadi repot sendiri gitu loh guys ya, untuk pamer ke kamu gitu loh guys ya. Kan aneh ya, padahal kamu kan fokus ke diri sendiri, ke kehidupan sendiri ya. Ketika kamu membawa barang atau membeli barang, atau ketika kamu merenovasi rumah atau apapun ya, yang mana ini membuat kehidupan kamu makin tambah maju atau mengalami perkembangan yang lebih baik, dia atau mereka ini malah repot sendiri gitu loh guys ya. Repot sana sini ya, pinjem barang ke tetangga, ke kerabatnya ya, atau bahkan ada juga yang sampai berhutang ya, hanya untuk membeli barang-barang yang dia ingin tunjukkan ke kamu atau ingin perlihatkan ke kamu. Dengan kata lain, dia pengen pamer ke kamu gitu loh guys ya. Jadi dia kayak memamerkan barang-barang ya, walaupun hasil pinjaman, hasil ngutang ya. Dia atau mereka ini malah repot sendiri gitu loh guys ya. Padahal kamu diem, kamu nggak ngapa-ngapain gitu loh guys ya. Kamu beraktivitas atau berkegiatan untuk dirimu dan kehidupanmu sendiri, tapi dia atau mereka ini malah repot sendiri untuk memamerkan kebendaan atau barang-barang yang dia dapatkan entah dari mana ya, hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya itu harus lebih baik atau harus lebih unggul ketimbang dirimu. Dan ini adalah hal konyol yang kocak yang dia lakukan ya terhadap dirimu gitu loh guys ya. Kamu diem, kamu nggak ngapa-ngapain, dia kepanasan sendiri, dia repot sendiri, dan dia
kesana kemari pinjem-pinjem barang atau membeli barang dari hasil ngutang hanya untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat, lebih unggul ketimbang dirimu ya. Dia repot sendiri ya untuk memanas-manasi kamu, padahal dirinya sendiri yang kepanasan karena dirimu dan kehidupanmu. Ini adalah hal konyol yang kocak yang dilakukan oleh dia atau mereka yang benci berat sama kamu sampai segitunya. Dan parahnya aku juga ngelihat ya, setiap kali dia atau mereka ini pengen panas-panasin kamu ya, dia atau mereka ini sampai berakting atau berdrama gitu loh guys ya, bawa-bawa kotak ya dari pembelian barang tertentu. Misalnya kan dia beli kulkas ya, atau beli AC, atau beli TV baru ya, entah dia itu barangnya itu sebenarnya pinjam dari tetangga atau kerabatnya, atau dia ngutang gitu loh guys ya, hanya karena gengsi ya, ingin manas-manasi kamu padahal dirinya yang kepanasan. Jadi nih orang ya suka memutarbalikkan fakta gitu loh guys ya, dia yang kepanasan tapi dia pengen malah memanas-manasi kamu. Nah seperti itu ya. Jadi di sini kan ya, dia beli barang atau barang yang dia pesan itu datang ya, tiba ya, dia kayak berdrama atau berakting ya, bersorak-sorak gitu ya, teriak-teriak ya, bahkan satu keluarga gitu loh guys ya, sengaja biar kamu dengar gitu loh guys ya, biar kamu melihat, biar kamu buru-buru keluar rumah untuk mengetahui apa sih gitu ya, karena kan dia tujuannya pengen pamer, pengen menunjukkan bahwa dirinya lebih unggul atau kehidupannya itu lebih baik dibanding kehidupanmu gitu loh guys ya. Jadi di sini ya dia letakkan itu kulkas, AC atau TV di depan rumah gitu loh guys ya, dia nggak bawa masuk ya, dia langsung nggak bawa masuk ya, sengaja dia letakkan di halaman rumah gitu loh guys ya, agar kamu bisa melihat gitu loh guys ya apa yang sedang dia bawa ya. Tidak puas sampai di situ ya, kotak dari barang-barang yang dikemas itu sampai dia tenteng ya, pura-pura dia mau buang itu kotak ya ke sampah gitu loh guys ya, tapi melewati rumah kamu ya, sampai dia tenteng-tenteng gitu loh guys ya ke atas kepala ya, atau dia bawa ya dengan cara menyeret itu kotak atau pengemas barang itu ya guys ya, agar terlihat oleh dirimu ya, sengaja dia kayak buat bunyi-bunyian atau apalah ya, agar kamu tahu gitu loh guys ya bahwa dia baru beli barang, sampai segitunya gitu loh guys ya. Ini kan lucu banget ya. Hal konyol yang kocak yang dilakukan dia atau mereka yang benci berat sama kamu. Padahal kalaupun dia beli barang, itu apa hubungannya coba dengan dirimu ya? Kamu kan fokus sama dirimu sendiri dan kehidupanmu sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupannya. Dia mau beli barang kek, mau ngutang barang kek, mau dapat barang kek, ya terserah dia, itu kan miliknya dia. Nah, pikiran kamu tuh seperti itu gitu loh guys ya. Tapi pikiran orang-orang ini ya, mereka pikir kamu akan kepanasan ya, akan merasa iri sirik dengki terhadap apa yang dia beli atau apa yang dia dapatkan gitu loh guys ya. Padahal kamu sama sekali tidak peduli dengan itu semua. Jadi apapun hal konyol yang kocak yang dilakukan oleh dia atau mereka yang benci berat sama kamu itu sama sekali tidak ngepek terhadap dirimu ya, tidak berdampak apapun ya, tidak memberikan efek apapun gitu loh guys ya. Malah kamu di sini ketawa gitu loh guys ya, melihat kelakuan dia atau mereka yang benci berat sama kamu ini ya. Dia atau mereka yang benci berat sama kamu ini sebenarnya merasa iri sirik dengki terhadap dirimu ya, sering kepanasan sendiri kalau melihat kamu beli barang baru atau mendapatkan berbagai kebaikan atau rezeki. Makanya dia atau mereka ini berusaha untuk mengimbangi diri kamu ya dengan pencapaian yang sama. Tapi lucu jadinya ya guys ya, malah terlihat konyol dan kocak gitu loh guys ya, karena kamu mendapatkan hasil itu dari kerja keras kamu gitu loh guys ya, dari jerih payah kamu, sementara dia atau mereka ini ya maksa-maksain atau ngotot ya untuk bisa menandingi kamu atau mengimbangi kamu atau menyamai dirimu ya, dengan cara maksa kerabatnya atau tetangganya atau orang-orang sekitarnya untuk bisa minjemin barang sama dia ya, untuk bisa manas-manasin kamu, atau dia sampai ngutang ya, ngotot maksa untuk bisa membeli barang yang sama dengan dirimu ya, lalu dipamer-pamerin di depan kamu gitu loh guys ya. Dan ini merupakan hal yang konyol ya, sekaligus kocak gitu loh guys ya, yang menjadi tontonan yang menggelikan gitu loh guys ya. Kamu di sini malah ketawa-ketawa ya ngelihat nih orang gitu loh guys ya,
yang kepanasan sendiri, malah repot sendiri ya, ketika kamu beli-beli barang dia ikut-ikutan repot ya, sana sini pinjem-pinjem duit atau pinjem-pinjem barang lalu manas-manasin kamu balik, jadi memutarbalikkan fakta gitu loh guys ya, seolah-olah kamu mau dibikin iri sirik dengki terhadap dirinya atau kehidupannya, padahal kamu masa bodoh dan tidak peduli, bahkan tidak mau tahu ya, kamu sama sekali tidak tertarik dengan kehidupannya gitu loh guys ya, tapi dia atau mereka ini malah ngotot berusaha untuk membuat kamu tertarik bahkan kepanasan dengan apa yang dia atau mereka ini lakukan, makanya sering pamer di depan kamu. Nah begitu ya guys ya, jadi kayak muter balikan fakta, dia atau mereka yang merasa iri sirik dengki terhadap kehidupanmu, malah dia atau mereka yang repot untuk sana sini cari barang atau cari sesuatu untuk ditunjukkan ke kamu agar kamu merasa kepanasan iri sirik dengki terhadap dirinya gitu loh guys ya. Ini adalah hal konyol yang kocak yang dilakukan dia atau mereka yang benci berat sama kamu ya. Tidak hanya sampai di situ, ketika ada kondangan atau hajatan atau suatu perkumpulan di komunitas tertentu, dia atau mereka, kalau ini cewek ya guys ya, suka pamer perhiasan gitu loh guys ya di depan kamu ya. Hanya karena dia atau mereka ini tahu kamu baru beli emas atau baru beli perhiasan gitu loh guys ya, kalau kamu cewek ya. Jadi dia atau mereka ini nggak mau kalah gitu loh guys ya, jadi pakai gelang yang segede gaban ya, atau pakai kalung yang udah kayak rantai kapal atau gimana gitu, gede banget. Padahal itu adalah hasil pinjaman ya, atau bukan emas asli gitu loh guys ya. Tapi hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa lebih baik ketimbang dirimu, atau harus lebih terlihat unggul ketimbang dirimu. Walaupun yang dipakainya adalah perhiasan palsu atau imitasi. Ya, dan ini adalah hal konyol yang kocak yang dilakukan oleh dia atau mereka yang benci berat sama kamu ya. Padahal dia atau mereka ini merasa iri sirik dengki terhadap dirimu ya, karena kamu baru beli perhiasan baru atau baru beli emas. Walaupun perhiasan kamu terbilang kecil tapi original asli gitu loh guys ya. Dan dia ya merasa panas sendiri gitu loh guys ya, makanya dia repot pinjem perhiasan ya, atau bahkan mungkin maksa-maksain beli ya, walaupun itu perhiasan yang imitasi ya, atau fake palsu gitu loh guys ya, yang penting gengsinya dulu maju. Ya seperti itu ya guys ya. Oke, lalu di sini ya, karena dia atau mereka ini ya melakukan berbagai hal yang konyol yang menimbulkan rasa kelucuan atau kocak gitu loh guys ya jadinya ya, maka di sini ya yang tambah kocak lagi ya, dia atau mereka ini terbebani ya, sangat terbebani dengan hutang ya, dengan pemikiran ya, dan secara emosional itu benar-benar terbebani ya guys ya, hanya karena melihat kehidupan kamu yang terlihat cemerlang atau gemerlap, dia atau mereka ini jadi panas sendiri, sampai-sampai ngutang sana sini, pinjam sana sini hanya untuk pamer ke kamu, tapi dia atau mereka ini tidak memikirkan akibatnya ya, bahwa dia atau mereka ini akan terbebani oleh hutang piutang itu, atau terbebani secara emosional atau perasaan ya, bahkan pemikiran ya, karena mereka harus membayar hutang itu atau ngebalikin barang orang ya, jangan sampai rusak ya, atau kalau sampai rusak mereka harus mengganti gitu loh guys ya. Jadi di sini ada beban pemikiran, emosional, bahkan beban keuangan ya guys ya, yang mana ini adalah hasil dari kelakuan mereka yang berusaha untuk manas-manasin kamu atau mengimbangi atau menandingi dirimu ya, dan ini membuat mereka terbebani sendiri dengan kelakuan mereka sendiri, bahkan mereka merasa tersakiti gitu loh guys ya, makanya dia atau mereka malah tambah benci kamu ya, mereka yang berkelakuan, mereka yang berbuat, mereka yang repot sendiri, malah mereka tambah benci berat sama kamu. Ini kan konyol ya guys ya, hal konyol sekaligus kocak yang dilakukan dia atau mereka ini gitu loh guys ya. Bukannya merasa lega, bukannya merasa happy karena udah beli barang, walaupun dari hasil pinjem ngutang atau hasil ngotot ya untuk maksa-maksain beli barang sesuai dengan kemauannya, bukannya mereka atau dia ini
berbahagia, malah tambah sakit hati dan malah tambah benci berat sama kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. So, di sini ya, dia atau mereka ini sungguh tidak kuasa ya guys ya untuk melihat kehidupan kamu ini mengalami progres atau kemajuan ke depannya ya guys ya. Itu kenapa setiap kali kamu mendapatkan hal baik, entah itu rezeki ya, mendapatkan kemajuan di dalam kehidupanmu mulai mengalami perkembangan ya, dia tidak hanya berusaha untuk pamer ke kamu atau mengimbangi dirimu dengan membeli hal yang sama atau lebih daripada dirimu. Namun di sini hal konyol yang kocak lainnya yang dilakukan oleh dia atau mereka yang sangat benci berat terhadap dirimu ya, ini juga sampai menghasut orang sana sini ya. Jadi ketika kamu mendapat rezeki atau mendapatkan suatu kebaikan ya, dia langsung ya mengajak orang-orang sekitar untuk memusuhi kamu, langsung dia menghasut sana sini gitu loh guys ya. Kalau cara dia untuk manas-manasin kamu itu tidak berlaku atau tidak ngepek ke kamu, maka dia akan pakai cara lain, yaitu menghasut orang atau memprovokasi orang, mencuci otak orang agar mengikuti kemauannya ya, untuk memusuhi kamu atau ikut-ikutan membenci dirimu gitu loh guys ya. Dan ini adalah hal konyol yang kocak yang dilakukan dia atau mereka ya, karena setiap kali kamu mendapat rezeki atau setiap kali ada hal baik atau berbagai kebaikan itu datang ke kamu, maka saat itu juga dia akan mulai bergerak atau repot untuk mencari sekutu ya, untuk bisa dihasut agar dia atau mereka ini bisa mendapatkan teman atau sekutu untuk sama-sama memusuhi kamu, bahkan menyerang dirimu gitu loh guys ya. Dan ini merupakan hal konyol yang kocak yang dilakukan dia atau mereka yang benci berat sama kamu. Bahkan kekonyolan yang lainnya ya, dia atau mereka ini ada yang sampai menggunakan energi black magic juga ya guys ya. Nggak bisa ngelihat kamu ya beli barang ya, atau banyak paket-paket berdatangan ya, mangkurir sering sekali datang ke rumah kamu ya untuk nganterin barang, langsung dia atau mereka ini kepanasan. Oleh karena dia atau mereka ini nggak bisa manas-manasin kamu balik ya dengan perilaku-perilaku konyol mereka yang lainnya, maka dia atau mereka ini langsung pergi ke dukun ya, atau cari orang magic gitu loh guys ya. Setiap kali kamu dapat rezeki atau membeli barang, langsung dia atau mereka ini repot ya, sana sini cari dukun atau cari orang magic untuk ngedukunin kamu agar rezeki kamu ketutup atau jalan kerezekian kamu jadi terhambat gitu loh guys ya. Dan ini merupakan hal konyol yang kocak yang dilakukan oleh dia atau mereka yang sangat benci berat sama kamu. Dia atau mereka ini benci berat sama kamu bukan karena kamu melakukan kesalahan atau ada hal yang salah yang kamu lakukan, tapi dia atau mereka ini terlalu mikirin kehidupannya orang ya, sehingga itu memunculkan yang namanya penyakit hati, yaitu iri sirik dengki yang tak tertahankan. Mereka tidak bisa mengendalikan diri sendiri untuk tidak merasa kepanasan ketika setiap kali kamu membeli barang atau mendapatkan kerezekian di dalam kehidupanmu, karena mereka tidak ingin kamu memiliki kehidupan yang lebih baik dibanding mereka, dan parahnya mereka pengen terlihat unggul ketimbang dirimu walaupun tidak sesuai dengan kemampuan dia atau mereka ini. Nah, itulah hal konyol yang kocak yang dilakukan oleh dia atau mereka yang benci berat sama kamu. Oke guys, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai Sobat Tarot Motivator, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke. What is message from the universe for you? Alright, only one card. Di sini ada I'm free. Today, I find the veil of my ego has lifted and a vision of my new life has appeared. Now, I'm focused on my inner growth. I listen only to the voice of my heart and remain steadfast in the energy of love that find there. I'm now free of duality, fear, and judgment, and I move forward on my path to inner peace. So guys, di sini pesannya buat kamu ya. Kamu bebas, berhak untuk melakukan apapun yang kamu mau selama itu positif atau memberikan efek dampak yang baik untuk dirimu dan kehidupanmu. Ya, kebebasanmu
ini sangat berarti dan memberikan makna buat kamu dan kehidupan kamu. Kamu memang harus terlepas dari belenggu orang-orang toksik itu. Walaupun orang-orang toksik itu berusaha untuk membelenggu kamu atau menghambat jalan kamu dengan menjegal langkah kamu, tapi kamu di sini perlu menyadari bahwa kebebasanmu itu ada pada dirimu, ya. Semua hal mengenai keputusanmu itu berada di tanganmu, ya. Kamu perlu memegang kendali atas dirimu dan kehidupanmu. Jangan biarkan dia atau mereka yang di luar sana yang bikin onar atau cari perkara terhadap dirimu itu bisa mengambil kontrol atau kendali atas dirimu dan kehidupanmu. Oleh karena itu, kamu perlu mengesampingkan atau menyingkirkan ego kamu, ya, melepaskan ego kamu agar kamu bisa terhindar dari hal-hal yang mengancam atau dari hal-hal yang berpotensi merugikan dirimu. Karena ketika kamu menggunakan ego untuk melawan orang-orang toksik itu, maka tidak akan ada ujungnya atau tidak akan ada endingnya, karena mereka akan terus-terusan memancing emosi kamu, bahkan terus-terusan tidak ada habis-habisnya berusaha untuk menguras energi kamu, ya. Alangkah baiknya kamu fokuskan pikiranmu, gunakan waktu dan energimu untuk perkembangan kehidupanmu sendiri, ya guys, ya, agar kamu di sini bisa membentuk dan membangun kehidupan yang baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Kamu perlu berfokus terhadap perkembangan diri sendiri, ya guys, ya. Dan kamu perlu mendengarkan apa kata hatimu. Ikuti kata hatimu dan gunakanlah energi cinta untuk bisa membuat kamu merasa tenang dan damai. Kamu perlu membebaskan dirimu dari yang namanya duality, rasa ketakutan dan penghakiman terhadap diri sendiri dan orang sekitar. Biarkan mereka bebas melakukan apapun yang mereka mau, ya. Yang penting kamu di sini memiliki batasan yang jelas, ya, bahwa mereka tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk mengintervensi atau ikut campur dengan kehidupan kamu, ya. Kamu perlu bergerak maju di jalanmu sendiri, ya. Karena dengan begitu, kamu pun akan menemukan kedamaian yang akan membuat kamu bisa menciptakan berbagai hal yang baik, yang menguntungkan untuk dirimu dan kehidupanmu di masa yang akan datang. Nah, seperti itu ya guys, ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan komentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Rajki Mari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.